Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kita belajar bersama lagi meskipun dalam tatapnya seperti ini ya. Apa kabar anak-anak hari ini semuanya? Sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah. Semangat semuanya ya. Ya, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kelas 5 tema 7 subtema 2 pembelajaran ketiga. Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang ilmu yang diberikan ya, pembelajaran kita bisa lancar, ilmu yang kita dapat juga bermanfaat. Putri, Bu Nila minta untuk pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Ya, Bu. Mari teman-teman, kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang. Ya, selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Ya. Di siang hari ini Bu Nila lihat semua anak-anak semangat ya untuk mengikuti pembelajaran ya. Ya, tadi Bu Nila sudah cek Google Classroom kita, link presensinya sudah diisi semuanya ya. Alhamdulillah, anak-anak disiplin ya, pertahankan kedisiplinan kalian ya untuk pembelajaran selanjutnya. Sebelum masuk bisa mengisi presensi dulu di Classroom. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar agar lebih semangat lagi hari ini, kita menyanyikan lagu nasional dulu, Garuda Pancasila, supaya rasa nasionalisme kita juga semakin meningkat. Ya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang peristiwa menjelang proklamasi ya. Masih ingatkah anak-anak tentang peristiwa Rengas Dengklok? Masih ingat tidak? Masih bagus ya. Peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Masih ingat ya? Iya. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa? Kegiatan apa? Iya, Putri. Mengibarkan bendera merah putih, betul. Nah, anak-anak, untuk dapat mengibarkan bendera seperti ini dibutuhkan perjuangan yang panjang ya dulu. Dan kalian sudah mempelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya bisa kalian baca, ini dia. Membaca teks narasi sejarah melalui SWE yang disajikan pada Zoom meeting, kalian dapat menemukan tokoh-tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia dari teks narasi sejarah. Mari kita mulai belajar ya. Anak-anak, sekarang seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan kemarin ya. Peristiwa-peristiwa heroik pun muncul di berbagai daerah. Kemudian pada peristiwa pembacaan teks proklamasi itu memicu semangat pejuang bangsa untuk mengusir penjajah. Nah, anak-anak, ini di sini ada teks. Bu guru minta salah satu adik dari kalian untuk membaca teks berjudul Proklamator ini. Ya, Sania, coba ya, dibaca paragraf pertama ya. Ya. Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium.
Ya, terima kasih. Sekarang dilanjut, Fadlian. Siap, Bu. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indiscus School atau IS di Tulungagung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europes Lagines School atau ILS. Baik, terima kasih. Selanjutnya Elma. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah membacakan teks berjudul proklamator ini ya. Kemudian, nah ini adalah fotonya, tokoh yang tadi kalian baca ya. Kemudian simaklah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, simak saja. Apakah di dalam teks narasi sejarah terdapat nama tokoh proklamator? Yang kedua, apakah kalian mengetahui siapa tokoh tersebut? Yang ketiga, apa informasi penting yang kalian peroleh dari teks narasi sejarah tersebut? Nah, sekarang kalian analisis bersama-sama ya. Coba temukan tokoh-tokoh proklamator yang ada pada teks. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, bagus. Kemudian ada informasi penting apa yang kalian temukan pada teks narasi sejarah ini? Julukan Soekarno. Oh ya, Lili. Jabatan Julukan Insinyur Soekarno. Iya, boleh. Tanggal lahir Soekarno dan Hatta. Tanggal lahir Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Oh iya, betul sekali ada ya. Kemudian, Mendapatkan gelar pahlawan proklamator. ya betul. Ada lagi informasi penting lainnya? Riwayat pendidikan dan Muhammad Hatta. Oh, riwayat pendidikan, betul sekali ini ya, panjang sekali ternyata riwayat pendidikan tokoh proklamator yang ada di sini. Sekarang dari analisis tadi kalian sudah menyebutkan. Bunila minta salah satu dari kalian untuk mengulang tadi hasil analisis temuan kalian, siapa tokoh-tokoh proklamatornya, kemudian informasi penting apa dari teks tadi. Coba Nismara. Ya. Tokoh proklamatornya siapa? Ya. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, bagus. Kemudian informasi penting apa yang kamu peroleh dari teks narasi sejarah tadi? Jenjang pendidikannya, Jenjang pendidikan tanggal siapa? lahirnya, Oh ya. tanggal lahirnya. Nah, anak-anak, apakah jawaban teman kalian, jawaban Ismara, Lili, dan Dendi tadi sudah betul? Sudah Sudah betul ya? Iya, bagus sekali ya. Anak-anak sudah menganalisis teks narasi sejarah, sudah bisa menemukan tokoh proklamatornya tadi yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian kalian juga sudah menemukan informasi penting dari teks narasi sejarah tersebut. Nah, setelah tadi kalian belajar ini, kalian jangan lupa nanti mengerjakan LKPD ya di Google Classroom, nanti akan mendapatkan linknya setelah ini. Jadi pembacaan teks proklamasi yang sudah kalian ketahui ya disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Nah, peristiwa pembacaan proklamasi tersebut memberikan semangat untuk melakukan perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah. Ya. Nah, perlu kalian ketahui, usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah ya dengan tindakan heroik untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Agar kamu mengetahui ya, kamu dapat mengetahui peristiwa heroik apa saja yang terjadi di berbagai daerah, mari kita simak
video berikut. Baik anak-anak, tadi sudah menyimak video pembelajarannya ya, mengenai beberapa peristiwa heroik yang terjadi di berbagai daerah. Nah, sekarang mari kita diskusikan ya, dari video pembelajaran yang sudah kamu lihat, dapatkah kalian menyebutkan terjadi perlawanan di daerah mana saja tadi ya? Coba Mbak Bunga, di mana? Di Semarang. Di Semarang. Semarang, betul. Mas Rehan, di mana lagi selain di Semarang? Di Sumbawa. Di Sumbawa. Elma? Di Kalimantan, Bu. Di Kalimantan. Nah, peristiwa-peristiwa heroik ini ya merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap para penjajah yang saat itu ingin ya menguasai lagi. Nah, ini LKPD-nya bisa kalian kerjakan seperti biasa melalui Google Classroom. Linknya ini nanti kalian langsung masuk saja ke Google Classroom seperti biasa ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, bagus sekali. Pelajaran ini kita sudah selesai nih, alhamdulillah. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari tadi ya anak-anak? Dari awal pembelajaran pertama kita tadi, kita sudah belajar tentang apa ya? Proklamator. Ya, apalagi? Heroik. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita sudah membaca sebuah teks narasi sejarah ya. Dari teks narasi sejarah tersebut kita dapat mengetahui ya tokoh-tokoh proklamasi serta informasi penting dari teks narasi sejarah tersebut. Kemudian kita juga sudah belajar tentang berbagai peristiwa heroik yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Terjadi di berbagai daerah, di mana saja, yaitu Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Aceh, Bali tadi lupa belum disebutkan ya, kemudian Sumbawa, Kalimantan, Palembang, dan Makassar. Kemudian kalian juga mempelajari tentang penyebab terjadinya peristiwa heroik di berbagai daerah ya. Apa penyebabnya? Karena negara penjajah seperti Jepang, Belanda, dan Sekutu saat itu ingin kembali menguasai Indonesia. Dan tentunya rakyat tidak ingin dijajah kembali, maka terjadi perlawanan. Nah, setelah belajar, jangan lupa tentunya kalian bisa mengerjakan soal evaluasi ya. Sama seperti LKPD yang tadi, kalian bisa membukanya di Google Classroom. Ya, bagus anak-anak, terima kasih banyak. Kalian hari ini sudah hebat sekali mengikuti pembelajarannya dengan antusias dan semangat. Terus mencoba menjawab apa yang guru tanya ya. Semoga ilmu yang kamu dapat hari ini bermanfaat untuk kehidupan kalian selanjutnya. Ya, anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa ya dalam proses terbentuknya NKRI. Nah, ya sekarang ya mari kita tutup pembelajarannya dengan berdoa. Putri, teman-temannya dipimpin untuk berdoa ya. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, karena kondisinya masih ada COVID seperti ini ya, kalian harus tetap semangat meski kita belajar di rumah saja. Jangan lupa 4M. Oke anak-anak ya, bisa ya menjaga protokol kesehatan? Bisa. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat ya. Hingga tahun depan mudah-mudahan kita bisa sekolah tatap muka kembali ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini guru tutup ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.